Halo, sampai jumpa lagi dengan saya di Tarot Aja. Kali ini saya akan membacakan beberapa pertanyaan dan silahkan disimak. Jangan lupa subscribe, share, dan like. Oke, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Bagaimanakah perasaanku saat ini? Oke, ini jadi menanyakan perasaannya saat ini seperti apa. Mungkin dia sedang bingung, mungkin dia sedang bingung memetakan perasaannya seperti apa sih saat ini. Kita akan lihat perasaannya saat ini seperti apa sih. Kelihatannya pertanyaan sederhana dan sepele ya, tetapi ini kadang sering terjadi pada seseorang. Kadang seseorang tuh malah bingung dengan dirinya sendiri, dengan perasaannya sendiri. Ini kita lihat, bagaimanakah perasaanku saat ini. Kita lihat, kita ambil 1, 2, 3 kartu. Nanti diamati kartunya mana yang disukai, yang kamu sukai, kamu pilih. Saya akan bacakan satu-satu. Kartu nomor 1, nomor 2, nomor 3. Oke, 1, 2, 3. Silakan pilih, relax, tenang, dipilih mana sesuai dengan pilihanmu, yang kiri, yang tengah, atau yang kanan. Oke, kita buka satu-satu. Bagaimanakah perasaanku saat ini? Untuk yang memilih kartu nomor 1, perasaan saat ini adalah kalau di sini dia sedang semangat, dia sedang gembira, kondisinya stabil, dia memiliki seorang teman yang dekat dengan dia dan selalu setia dengan dia. Dalam sikap dan tindakan pun dia nggak ada masalah. Nah, kalau dari segi usia, ini bisa orangnya sudah agak dewasa ya, usianya sudah agak tua, di atas 30 lah, atau kalau masih di bawah 30 dia sudah matang. Cara berpikirnya sudah matang, tindakannya sudah matang. Kita lihat yang kedua. Bagaimanakah perasaanku? Nah, yang kedua ini bimbang. Jadi dia seperti menghadapi situasi di mana satu sisi dia pengen pergi jauh, tapi di satu sisinya lagi ada prinsip, ada sesuatu yang masih dia jagai, masih dia tunggu. Jadi di sini aku melihatnya dua adalah kebimbangan, di mana dia menghadapi sebuah pilihan harus pergi atau tetap di sini. Bisa juga ini kalau sebuah hubungan pasangannya jauh, atau dia sedang ingin pergi jauh. Nah, konteks yang sekarang mungkin dia tuh kalau sekarang tuh kayak pengen mudik, tapi kondisinya nggak bisa, pengen pulang kampung, tapi nggak bisa. Itu yang kedua. Kita lihat yang ketiga. Yang ketiga bagus juga. Yang ketiga itu orangnya dewasa, matang, terus cara berpikirnya cerdas. Bahkan cara berpikir dia ini berbeda dengan orang kebanyakan. Dia cara berpikirnya kadang berbeda dan keluar dari cara pikir umum. Jadi out of the book dia nih tipenya. Jadi ada ketegasan, sikapnya juga tegas, dia visioner juga, cuman caranya berbeda, cara berpikirnya unik. Oke, itu perasaanmu saat ini. Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Pertanyaan berikut. Sebenarnya maksud dia apa? Dia itu siapa ya? Dia bisa laki-laki, dia bisa perempuan. Kita lihat maksud dia apa? Sebenarnya maksud dia apa? Oke, kita singkirkan dulu. Sebenarnya maksud dia apa? Ini ada 4 kartu. Ya nggak apa-apa, kita baca 4 aja. Nah, kebuka teman. Aku buka duluan, nggak apa-apa lah. Yang pertama,
kamu pilih boleh nggak, kamu pilih nggak apa-apa, tetapi aku pengen bacain yang pertama. Kalau kamu sudah dari tadi udah pengen yang satu gitu ya. Yang pertama, sebenarnya maksud dia apa sih? Maksud dia adalah sedang berpikir tentang kamu, sedang mempertimbangkan sebuah sikap atau komitmen dengan kamu. Nah, maksudnya ke situ. Maksudnya aku melihatnya ada keinginan untuk membangun sesuatu yang baru, membangun sebuah komitmen yang baru. Tapi tipenya dia lebih pada tindakan. Jadi dia orangnya tidak banyak mungkin bicara atau nggak banyak, tetapi dia banyak bergerak. Jadi misalnya dia bukan tipe yang gombal-gombalin, tetapi dia bertindak. Misalnya dia nggak akan tanya kamu udah makan belum, dia paling malah tanyanya kebalikannya, kamu di mana? Di rumah. Oke, aku jemput, kita makan. Nah, ini tipe dia kayak gitu. Nah, maksud dia ya pengen dekat dengan kamu. Dia melihat PDKT, mengamati kamu, dan ada tujuan-tujuan untuk berkomitmen. Begitu. Kita lihat nomor 2. Tujuan dia apa? Tujuan dia adalah yang keluar The Magician. Dia ini kalau terlihat di sini sih orangnya sudah oke dalam arti masih muda, tapi cara berpikir oke, perasaannya oke, tindakannya oke, terus secara material stabil. Nah, dan dia pinter apa ya? Pinter dalam segala hal, ini agak lengkap. Jadi dia agak lengkap, agak pinter. Walaupun kadang ada trikinya. Maksudnya trik itu gini dia bisa membuat kamu bahagia walaupun itu sebuah rekayasa, bukan sebuah kealamian. Dia akan lakukan itu. Dia bisa melakukan itu. Jadi dia untuk orang-orang yang penting dalam hidup dia bisa melakukan hal-hal yang terlihat bagus. Itu negatifnya. Tapi positifnya, ini orangnya kemampuannya utuh. Jadi dari segala aspek, baik finansial stabil, emosi stabil, kecerdasan cara berpikir oke, tindakannya oke. Begitu. Yang ketiga kita lihat. Sebenarnya maksud dia apa? Di sini jawabannya, aku melihatnya dia sedang menimbang-nimbang, dia sedang mengukur perasaannya. Ini kayak cek ombak dia. Jadi dia sedang menguji kamu, memverifikasi kamu, karena dia ada tujuan. Nah, mungkin tujuannya bisa sebuah goal atau komitmen ke depan. Tapi di sini dia saat ini sedang cek ombak, lagi sedang sedang menjajaki dirimu, menimbang-nimbang dirimu. Jadi wajar kalau kamu merasa sikapnya kadang muncul, kadang enggak, kadang dia memberi sesuatu yang bagimu enggak menyenangkan. Nah, karena dia menguji gitu. Tapi dia punya tujuan ke depan. Tujuannya kamu mampu enggak diajak dia untuk perjalanan berikutnya. Itu kita lihat nomor 4. Sebenarnya maksud dia apa sih? Aku di sini melihatnya dia ini Dia ini secara materi bagus orangnya, tetapi aku menemukan ada kekosongan. Kalau untuk berkomitmen ini masih susah orangnya, karena masa lalu dia itu kadang banyak orang-orang yang dekat dengan dia, orang-orang yang terlihat baik sama dia itu menipu dia. Nah, jadi kalau kamu tanya maksud, ya sebenarnya ada maksud ke hubungan, tetapi dia belum berani memutuskan untuk oke, kita jalan atau apa. Karena dia masih dirundung kesedihan masa lalu yang cukup lumayan. Itu jadi ya kalau kamu dekat dengan dia dan kamu suka dengan dia, ya yakinkan dia, maksudnya bersikaplah, bertindaklah yang semua itu adalah menggugurkan
pengalaman dia. Jadi semua tindakanmu, semua sikapmu itu adalah hal yang mengantitesis, hal yang berbeda sekali dengan pengalaman dia. Jadi kalau dia pernah tersakiti, kamu bisa menggambarkan dirimu bahwa kamu tidak akan pernah mensakiti dia gitu loh. Itu. Oke. Untuk pertanyaan kedua itu dulu, kita lanjut. Pertanyaan ketiga. Apakah benar dia mencintaiku? Nah, mulai nih ngerucut nih. Pertanyaan, apakah benar dia mencintaiku? Kita ambil, apakah benar dia mencintaiku? Jadi kamu deket, sering jalan, tapi kamu masih belum tahu maksudnya. Sekarang tanya, dia mencintaiku apa enggak sih? Oke, kamu pilih ya, yang pinggir atau kiri, yang tengah, dan yang kanan. Oke, udah relax aja, diliatin, jangan lama-lama nanti berubah gambarnya. Relax aja. Oke, relax. Kita nikmati, kita buka ya dari satu. Yang pertama, apakah benar dia mencintaiku? Kalau di sini jawabannya benar, dia mencintaimu. Cuman kadang dia itu untuk, kalau anak sekarang mungkin membahasanya nembak, itu masih agak ragu untuk nembak, untuk mengatakan masih agak. Tetapi emang bagus kalau ngomongin sikapnya, bagus. Sikapnya dewasa, orangnya dewasa, terbuka, cara berpikirnya maju. Cuman kadang dia kurang tegas, dia kurang berani mengambil sikap atau menyatakan sesuatu padamu. Itu oke. Kita lihat yang kedua ya. Yang kedua, jawabannya, apakah benar dia mencintaiku? Jawabannya ini 50-50. Kenapa 50-50? Bisa iya, bisa enggak. Ini di sini terlihatnya kamu baru kenal deh sama dia, kamu baru dekat sama dia, dan semuanya masih mungkin berubah, semuanya belum pasti. Jadi perasaan cinta ada, cuman belum, baru awal ini kan, ini mungkin kamu baru ketemu dan impresi awal itu menyenangkan. Ini pribadinya orangnya menyenangkan, orangnya semangat, orangnya ceria. Cuman kalau untuk kepastian dia mencintai atau tidak, belum. Ini masih 50-50. Begitu, kita lihat yang ketiga. Yang ketiga, apakah benar dia mencintaiku? Jawabannya 50-50 lagi. Ini yang keluar the death. The death itu bukan kematian ya. Catat, ingat. The death bukan kematian. The death adalah sebuah transformasi, sebuah perubahan. Di sini kalau kamu pengen dia mencintaimu, ada hal-hal penting yang harus kamu dengarkan, ada hal-hal penting yang harus kamu lakukan. Pertama apa sih? Kamu harus tulus, kamu harus jujur, kamu harus ikhlas, kamu harus ceria. Ketika kamu tulus, jujur, ceria, dia bisa jatuh cinta denganmu. Kalau tidak, ya dia nggak akan mencintaimu. Jadi karena di pengalaman yang dulu ada ketidakjujuran yang membuat dia jengah, membuat dia akhirnya memutuskan untuk berhenti. Begitu. Kita ke pertanyaan berikut. Coba pertanyaannya, ada orang lain tidak selain aku? Waduh, ini kamu lagi dekat, terus kamu curiga ada orang lain tidak gitu ya? Gak apa-apa sih, normal. Kita cek. Pilih ya, sambil pilih tengah, kiri, kanan. Kiri, tengah, kanan. Oke, 1, 2, 3. Relax, dipilih. Ada orang tidak sih selain aku? Kita lihat nomor pertama. Jawabannya 50-50. Jadi jawaban 50-50 ini tidak tegas mengatakan iya dan tidak. Cuman di sini aku lihat dia karakter orang yang emang dari segi pergaulan dia banyak bergaul, dari segi pergerakan, movement, dia banyak bergerak. Dia tidak hanya orang yang di rumah aja atau kuliah saja atau kerja saja, tetapi dia juga punya pergaulan luas dan dia banyak pergerakan
secara fisik dan akhirnya banyak teman. Jadi kalau ngomongin ada orang lain enggak, banyak orang lain, tetapi untuk hal spesifik belum. Untuk hal spesifik dalam arti untuk menjadi gebetan dia belum sih. Tapi dia dekat dengan orang banyak, emang iya gitu loh. Jadi kamu masih ada peluang, kalau kamu suka dengan dia masih ada peluang. Tinggal kamu gimana kamu bisa muncul dan menarik dia untuk menggebetin kamu. Oke, itu kita lihat yang kedua. Ada orang lain tidak sih selain aku? Keluarnya dari open. Jawabannya ini juga 50-50. Ini orang yang mencari kunci jawaban. Jadi kalau di sini ini karakter orangnya agak tradisional. Jadi orang tradisional itu kalau orang Jawa tuh mikir bebet, bibit, bebet. Jadi strata sosial kamu diperhitungkan, intelektual kamu diperhitungkan, keluarga kamu diperhitungkan. Dia bukan orang yang hanya melihat orang lain atau seorang yang dijadikan pasangan dia tertarik secara personal, tetapi dia akan memperhitungkan banyak aspek dalam dirimu. Misalnya kamu dari keluarga seperti apa, secara pendidikan kamu seperti apa, secara sosial kamu seperti apa, secara ekonomi seperti apa. Ini dipertimbangkan sama dia. Jadi 50-50 ya jawabannya. Kita lihat yang ketiga. Yang ketiga, ada orang lain tidak selain aku. Kalau di sini jawabannya ada. Ada orang lain di dalam batin dia. Karena di kartu ini aku membacanya, saat ini aku meramalnya, menerawangnya, membacanya. Dia ditinggal oleh orang itu. Jadi dia pernah, misalnya kalau ini deketin, ya orang itu pergi. Kalau ini sebuah komitmen, ya dia ditinggal pergi. Jadi situasinya masih secara batin dia tuh masih pengen dengan seseorang itu, tetapi dia sulit menggapainya. Nah, kalau dia curhat sama kamu nih, kesempatan nih untuk kamu mengajukan proposal, jadi menunjukkan kualitasmu. Nah, jadi saranku ya pancing dia, perlakukan dia dengan baik dan tunjukkan kualitasmu. Itu. Kita lanjut ke berikutnya. Mungkin gak suatu saat kita jadian? Ya, mungkin gak suatu saat kita jadian? Waduh, sudah sampai situ ya pertanyaannya. Mungkin gak suatu saat kita jadian? Pilih 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mungkin gak kita? Mungkin gak suatu saat kita jadian? Nomor 1 kita lihat ya. Jawabannya tidak mungkin atau tidak untuk saat ini. Kenapa? Dia masih pengen sendiri. Dia masih menikmati kesendiriannya. Jadi untuk yang milih nomor 1, tidak. Untuk yang nomor 2, mungkin gak suatu saat kejadian? Kalau di sini mungkin, tapi kamu kadang harus oportunis sedikit ya. Maksudnya kalau dia lagi dekat sama, maksudnya punya pasangan, ini ya kamu deket-deket dikit. Nanti ketika ada konflik dia bisa beralih ke tempatmu gitu. Jadi untuk yang nomor 2 jawabannya mungkin gak suatu saat kejadian? Mungkin. Tapi mungkin saat ini dia sedang punya pasangan dan hubungannya lagi tidak baik, dan kamu bisa memanfaatkan situasi itu. Yang kita lihat nomor 3. Mungkin gak suatu saat kita jadian? Jawabannya 50-50. Kenapa? Dia ini orangnya perasa, orangnya lebih menggunakan perasaannya, dan dia tuh orangnya bimbangan. Ada banyak misteri di belakang dia dan dia bimbang. Jadi kalau kamu pengen jadiin dia pacarmu, kamu pengen berkomitmen dengan dia, buatlah dia yakin bahwa kamu itu keren. Oke? Buat dia yakin. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Kalau jadian bakal langgeng gak sih? Ya,
Kalau jadian bakal langgeng nggak sih? Bakal langgeng nggak sih? Bakal langgeng nggak sih? Lihat ya. Shoot. 1, 2, 3. Oke, kamu sambil milih, relax, tenang. 1, 2, 3. Relax, tenang, pilih. Oke, nomor 1 kita buat. Kalau jadian bakal langgeng gak sih? Enggak. Ini dia bisa meninggalkan kamu karena ada kesedihan, walaupun kamu sudah berusaha untuk memberikan perasaan yang utuh, tapi ada titik di mana dia mencari kedamaian batinnya, mencari sesuatu yang dia rindukan, dan itu tidak di kamu. Yang kita lihat nomor 2 atau tengah. Bakal jadian gak sih? Di sini yang keluar the lover. Kalau the lover aku melihatnya ada 50-50. Mungkin saat ini kamu bisa jaraknya jauh nih, beda kota nih. Bisa juga beda kota, bisa jaraknya jauh, atau dia ini banyak godaannya atau kamu yang banyak godaannya. Jadi godaan-godaan lain itu yang bisa bikin situasinya berubah. Tetapi kemungkinannya ada. Untuk apa langgeng itu ada, cuman kalau jadian bakal langgeng enggak. Kalau untuk langgeng 50-50 bisa langgeng, tapi apa ya, kalau kamu long distance hubungannya, jaga komunikasimu. Sebab di kartu ini kartu the lover tuh adalah sebuah harmoni, sebuah rasa cinta, tetapi di situ ada tantangan, di situ ada godaan. Ketika kamu mampu memberikan rasa cinta itu pas pada porsinya, maka godaan segede apapun nggak akan kena, gitu loh. Nggak akan menggodamu atau menggoda dia. Tetapi ketika komunikasimu sudah nggak bagus, terus kamu tidak mampu mengaktualisasikan perasaan cintamu dengan pas, ya bisa jadi konflik, jadi salah paham terus. Oke, yang ketiga kita lihat. Kalau jadian bakal langgeng nggak sih? Di sini terbacanya, aku bacanya tidak. Kenapa tidak? Kadang dia itu terlalu banyak menyita waktumu, butuh perhatianmu banyak sekali. Dia manja, dan justru kadang manja itu membuat kamu merasa terbebani, merasa kamu tidak produktif, mengganggu banyak hal dalam hidupmu. Jadi kadang pertikaian kecil, kemanjaan itu malah kadang karena terlalu mengganggu. Oke, sekian dulu pembacaan kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Apapun masalahmu, ditarot aja. Oke, kita rayakan kehidupan dengan membaca tarot. Bye.